Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal-soal aswaja bab 3 dengan materi aliran-aliran dalam ilmu kalam. Sebelum menjawab soal-soal, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Firmansyah Adi Pratama dari Prodi PJKR 24 Bit dengan nomor NIM 240701077. Oke, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu jelaskan doktrin-doktrin Syiah dan kelemahannya. Ada 4 doktrin Syiah, yaitu 1. Imamah. Syiah percaya bahwa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan umat Islam harus dipegang oleh keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu imam. 2. Wilayah. Syiah percaya bahwa imam memiliki otoritas spiritual dan politik yang absolut. 3. Isma. Syiah percaya bahwa imam harus memiliki sifat-sifat yang sempurna, seperti kesucian dan kebijaksanaan. 4. Raja. Syiah percaya bahwa sebelum hari kiamat, Imam Mahdi akan muncul dan memulihkan keadilan di muka bumi. Kelemahan doktrin Syiah ada 4, yaitu 1. Tidak ada dasar yang jelas dalam Al-Quran. Doktrin imamah dan wilayah tidak memiliki dasar yang jelas dalam Al-Quran. 2. Bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam Islam. Doktrin imamah dan wilayah dapat dianggap sebagai bentuk kesewenang-wenangan dan tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan dalam Islam. 3. Mengabaikan peran dan tanggung jawab individu. Doktrin raja dapat membuat umat Islam mengabaikan peran dan tanggung jawab individu dalam memperjuangkan keadilan. 4. Mengundang perpecahan dan konflik. Doktrin-doktrin Syiah dapat mengundang perpecahan dan konflik dengan Sunni dan aliran Islam lainnya. Soal nomor 2, yaitu jelaskan doktrin-doktrin Mu'tazilah dan kelemahannya. Doktrin Mu'tazilah ada 4, yaitu 1. Tauhid. Mu'tazilah percaya bahwa Allah SWT adalah satu-satunya yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. 2. Keadilan. Mu'tazilah percaya bahwa Allah SWT adalah adil dan tidak melakukan kejahatan. 3. Pemberian pahala dan hukuman. Mu'tazilah percaya bahwa manusia akan menerima pahala atau hukuman berdasarkan perbuatan mereka. 4. Penciptaan Al-Quran. Mu'tazilah percaya bahwa Al-Quran adalah ciptaan Allah SWT dan bukanlah sifat Allah SWT. Kelemahan doktrin Mu'tazilah yang ke-1 adalah menggunakan akal secara berlebihan. Mu'tazilah terlalu mengandalkan akal dalam memahami agama, sehingga mengabaikan sumber-sumber agama lainnya. 2. Mengabaikan sifat-sifat Allah SWT. Mu'tazilah percaya bahwa Allah SWT tidak memiliki sifat-sifat kesempurnaan, sehingga mengabaikan sifat-sifat Allah SWT yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadits. 3. Mengundang kesalahpahaman tentang Al-Quran.
Doktrin Mu'tazilah tentang penciptaan Al-Quran dapat mengundang kesalahpahaman tentang status Al-Quran sebagai firman Allah SWT. 3. Jelaskan usul Al-Khamsah Mu'tazilah dan kelemahannya. Ada 4 usul Al-Khamsah Mu'tazilah, yaitu 1. Al-Tauhid, kesatuan Allah. Mu'tazilah percaya bahwa Allah SWT adalah satu-satunya yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. 2. Al-Adil, keadilan Allah. Mu'tazilah percaya bahwa Allah SWT adalah adil dan tidak melakukan kejahatan. 3. Al-Wa'd wa al-Wa'id, janji dan ancaman Allah. Mu'tazilah percaya bahwa Allah SWT akan memenuhi janjinya dan melaksanakan ancamannya. 4. Al-Manzilah baina al-manzilatain, posisi antara dua posisi. Mu'tazilah percaya bahwa orang yang melakukan dosa besar tidak sepenuhnya kafir, tetapi juga tidak sepenuhnya mukmin. Kelemahan usul Al-Khamsah Mu'tazilah. 1. Terlalu mengandalkan akal. Mu'tazilah terlalu mengandalkan akal dalam memahami agama, sehingga mengabaikan sumber-sumber agama lainnya. 2. Mengabaikan sifat-sifat Allah SWT. Mu'tazilah percaya bahwa Allah SWT tidak memiliki sifat-sifat kesempurnaan, sehingga mengabaikan sifat-sifat Allah SWT yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadits. 3. Mengundang kesalahpahaman tentang posisi orang yang melakukan dosa besar. Doktrin Mu'tazilah tentang posisi antara dua posisi dapat mengundang kesalahpahaman tentang posisi orang yang melakukan dosa besar. Keempat, jelaskan perbedaan konsep tauhid Wahabi dan konsep tauhid Aswajah. Perbedaannya konsep tauhid Wahabi yaitu: 1. Menganggap bahwa Allah SWT memiliki sifat-sifat yang tidak dapat dipahami oleh akal manusia. Wahabi percaya bahwa sifat-sifat Allah SWT harus diterima tanpa dipertanyakan atau dianalisis. 2. Menggunakan metode tauhid dalam memahami sifat-sifat Allah SWT. Wahabi menggunakan metode tauhid, yaitu menyerahkan pemahaman tentang sifat-sifat Allah SWT kepada Allah SWT sendiri. Kalau konsep tauhid Aswajah yang membedakan adalah: 1. Menganggap bahwa Allah SWT memiliki sifat-sifat yang dapat dipahami oleh akal manusia. Aswajah percaya bahwa sifat-sifat Allah SWT dapat dipahami oleh akal manusia, tetapi dengan batasan-batasan tertentu. 2. Menggunakan metode tauhid dalam memahami sifat-sifat Allah SWT, tetapi dengan penjelasan yang lebih luas. Aswajah menggunakan metode tauhid tetapi dengan penjelasan yang lebih luas dan mendalam tentang sifat-sifat Allah SWT. 5. Jelaskan konsekuensi dari mengkafirkan Muslim dan mengapa para ulama sangat berhati-hati dan tidak serampangan dalam hal ini. Konsekuensi mengkafirkan Muslim yaitu: 1. Dosa besar. Karena mengkafirkan Muslim adalah dosa besar yang dapat menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. 2. Perpecahan umat.
Mengkafirkan Muslim dapat menyebabkan perpecahan umat Islam dan memecah belah kesatuan umat. 3. Fitnah dan kekacauan. Mengkafirkan Muslim dapat menyebabkan fitnah dan kekacauan dalam masyarakat. Alasan para ulama berhati-hati. Kewajiban menjaga kesatuan umat. Para ulama memiliki kewajiban menjaga kesatuan umat Islam dan menghindari perpecahan. Kewajiban memahami konteks. Para ulama harus memahami konteks dan latar belakang sebelum membuat keputusan tentang kafir tidaknya seseorang. Kewajiban menghindari fitnah. Para ulama harus menghindari fitnah dan kekacauan yang dapat timbul dari mengkafirkan Muslim. Yang keenam yaitu jelaskan kelemahan konsep Tauhid Wahabi yang membagi Tauhid menjadi 3. 1. Tauhid Rububiyah kesatuan Allah sebagai pencipta. 2. Tauhid Uluhiyah kesatuan Allah sebagai Tuhan yang disembah. 3. Tauhid Asma wa Sifat kesatuan Allah dalam nama dan sifatnya. Ini beberapa kelemahan konsep Tauhid Wahabi. 1. Pembagian yang tidak jelas. Pembagian Tauhid menjadi 3 tidak memiliki dasar yang jelas dalam Al-Quran dan Hadits. 2. Pengkotak-kotakan konsep Tauhid. Pembagian Tauhid menjadi 3 dapat membuat konsep Tauhid menjadi terlalu sempit dan tidak komprehensif. 3. Mengabaikan hubungan antara aspek-aspek Tauhid. Pembagian Tauhid menjadi 3 dapat mengabaikan hubungan antara aspek-aspek Tauhid, seperti hubungan antara Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah. 4. Mengundang kesalahpahaman tentang konsep Tauhid. Pembagian Tauhid menjadi 3 dapat mengundang kesalahpahaman tentang konsep Tauhid dan membuatnya menjadi terlalu kompleks. Terima kasih.